Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu EOP Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran tentang relasi dan fungsi. Yang mana materi ini adalah materi matematika di kelas 8 semester pertama. Dan sebelum kalian tonton video saya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sajikan dua buah gambar. Yang gambar sebelah kiri ini adalah fungsi, sedangkan yang di sebelah kanan ini relasi. Jadi nanti fungsi sudah pasti relasi, sedangkan relasi belum tentu fungsi. Nah, sekarang kalian perhatikan. Jadi nanti setiap anggota ya yang ada di daerah asal ya, di sini daerah asal ya. Nah, ini daerah kawan. Jadi yang biru ini daerah asal, yang merah ini daerah kawan. Nah, yang himpunan yang ada di daerah asal ini akan dipasangkan dengan yang ada di daerah kawan. Sekarang kalian amati. Nah, dari gambar yang kalian amati ini, daerah hasil ya, himpunan yang ada di daerah hasil ini, anggota-anggotanya tepat dipasangkan satu kali. Ya, tepat dipasangkan satu kali. Jadi A dipasangkan dengan 2, lalu B dipasangkan dengan 3, C dipasangkan dengan 1, dan D dipasangkan dengan 4. Sedangkan kalian perhatikan di sini relasi, ya. Relasi A dipasangkan dengan 2, ya. Kemudian C dipasangkan dengan 1, kemudian C dipasangkan dengan 3, dan D dipasangkan dengan 4. Nah, di sini kenapa dikatakan bukan fungsi? Karena di sini anggota di daerah asal dipasangkan 2 kali dengan daerah kawannya. Maka dikatakan di sini bukan fungsi. Jadi sekali lagi kalau fungsi ini hanya sekali dipasangkan. Ya, yang perlu kalian ingat hanya sekali dipasangkan. Nah, jadi kesimpulannya fungsi sudah pasti relasi, sedangkan relasi belum tentu fungsi. Berikutnya saya akan menjelaskan domain, kodomain, dan range. Nah, perhatikan di sini kalian harus terlebih dahulu mengenal apa itu domain, kodomain, dan range. Di sini saya sajikan dua buah gambar. Kodomain yang berwarna biru, yaitu daerah asalnya. Sedangkan kodomain adalah daerah kawan, ya, yang berwarna merah. Nah, komponen ya yang ada di daerah asal itu adalah A, B, C, D. Sedangkan yang ada di daerah kawan adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian yang gambar berikutnya sama ya dengan gambar yang sebelah kiri. Nah, sekarang kita perhatikan kedua gambar tersebut. Nah, jadi pertama kalian tahu dulu ini domain, ini kodomain. Ya. Lalu bagaimana dengan range? Nah, sekarang kamu lihat range. Range itu berarti daerah hasil. Jadi hasilnya dari yang dipasangkan itu untuk yang gambar pertama itu adalah 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya range-nya. Sedangkan range di gambar yang ini hanya 2 dan 3. Karena dipasangkan hanya 2 dan 3 sebagai daerah hasil. Ya, sebagai kawan yang dipasangkannya. Nah, itu pengertian dari range tadi ya. Jadi kalian bedakan ya contoh dari gambar yang pertama dan contoh dari gambar yang kedua. Kalau contoh gambar yang pertama, range-nya itu adalah 1, 2, 3, 4 ya, karena seluruh anggota kawan ini atau kode main dipasangkan. Ini hasilnya. Nah, kemudian kalau di sebelah sini yaitu yang dipasangkan itu hanya dengan 2 dan 3. Jadi range-nya adalah 2 dan 3. Nah, itulah pengertian dari domain, kodomain, dan range. Sekarang saya akan coba menjelaskan dari buku kelas 8 semester pertama ya. Di dalam buku matematika tersebut di halaman 78. Nah, di sana disajikan tabel ya. Tabel bagaimana memahami relasi. Diketahui A ya, anggota A 1, 2, 3, 4 ya, sedangkan himpunan B A, B, C. Ya, A, B, C. Nah, ini kita anggap sebagai daerah asal
ya, himpunan A, sedangkan B daerah hasil. Maaf, daerah kawan. Nah, sekarang kalian perhatikan. Untuk nomor 1, A dipasangkan dengan 1, 2 dengan 1 dengan A, 2 dengan A, B dengan A, dan 4 dengan A. Maka himpunan pasangan berurutannya yaitu 1A, 2A, 3A, dan 4A. Lalu kita perhatikan nomor 2, ya, dipasangkan antara daerah asal dan daerah kawannya. 1A, ya, kemudian 1B dan 1C. Sedangkan untuk nomor 3, 1A dan 2C. Ya, perhatikan di sini 1A dan 2C. Nah, kemudian yang nomor 4, 3B, 3C, dan 4C. 3B, 3C, dan 4C. Nomor 5, 2C, 3C, 4C. Dan maaf, 2C, 3C, 4B, dan 4C. Lalu untuk nomor 6, 4A, 4B, 4C, ya. 4A, 4B, 4C. Kemudian yang nomor 7, 1B, sedangkan untuk nomor 8 tidak ada yang dipasangkan. Nah, sekarang di sini kalian perhatikan cara menentukan sebuah relasi dapat digunakan diagram panah, kemudian diagram Kartesius, ya, dan yang terakhir nanti ada pasangan berurutan. Nah, sekarang di dalam buku matematika tersebut di halaman 83, ini ada tabel contoh relasi dan bukan relasi. Ya, seperti yang kalian ketahui tadi, anggota A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk anggota B, ya, di sini kalian perhatikan itu adalah A, B, dan C. Nah, sekarang perhatikan di sini saya akan menjelaskan mana yang relasi dan bukan relasi. Nah, di sini kita lihat contoh relasi. Jadi 1A, 2A, 3A, 4A. Nah, di sini dikatakan contoh bukan relasi. Karena di sini kalian lihat 1 dengan D, yaitu ada tidak ada anggotanya. Karena anggotanya hanya sampai C. Ya, jadi sekali lagi kalian lihat anggota B itu hanya dia sampai C, ya, sampai C anggotanya. Sedangkan di sini, ya, dikatakan bahwa dia dipasangkan dengan 1 dengan D. Nah, makanya bukan dikatakan relasi. Dan 2 tidak ada dipasangkan dengan 2 karena di sini yang sebelah sini, ya, itu adalah anggota B. Jadi ini anggota A, ya, yang sebelah kiri sebagai sumbu X-nya maksudnya, dan yang sebagai sumbu Y-nya ini adalah anggota kawannya. Ya. Nah, maka tidak ada. Kemudian nomor 2. Contoh relasi 1A, 1B, dan 1C. Dan yang bukan relasi 5A. Ya, yang bukan relasi adalah 5A. Nah, kemudian kita perhatikan yang nomor 3. Ya, nomor 3 di sini 1A, 2C. Ya, kemudian yang nomor 3 yang bukan relasi yaitu 1, 1, 2, 2. Karena di sini 1, 2, 3, dan 4 ini bukan anggota dari himpunan B. Ya. Kemudian nomor 4, 3B, 3C, 4C. Sedangkan yang bukan relasi A, A. Jadi karena di sini A, B, C, dan C di sini, ya. Yang di sini yang maksud saya itu bukan anggota dari A. Ya, jadi maka dikatakan bukan relasi. Kemudian yang nomor 5, 2C, 3C, 4B, 4C. Nah, ini relasi. Ya. Sedangkan yang bukan relasi 1, 2, 3, 4, dan 4, 5. Karena yang 2, 4, dan 5 di sini bukan anggota daripada B. Ya. Nah, kalian perhatikan nanti, ya. Nah, contoh relasi di sini, relasi himpunan kosong, ya. Sedangkan di sini bukan relasi. Karena apa? Karena D, E, F itu bukan merupakan anggota himpunan B. Jadi nanti kalian bisa ulang lagi penjelasan saya, ya. Apabila dirasa terlalu cepat, ya, maka bisa ulang lagi. Ya, itu jadi sini kalian di halaman 83 di buku kalian itu nanti ada contoh relasi dan bukan relasi. Nah, itu dari
pembahasan yang saya ingin jelaskan pertama kali. Ya, mari kita lanjutkan penjelasan berikut. Di sini nanti cara menentukan relasi ya. Jadi yang pertama dengan diagram panah. Nah, ini contohnya ya, dengan diagram panah. Nah, kalian lihat di sini Abdul menyukai matematika dan IPA. Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai keterampilan dan olahraga. Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Elok menyukai IPA dan keterampilan. Nah, ini untuk relasi dengan diagram panah. Lalu dengan diagram Kartesius. Ya, dengan diagram Kartesius kita lihat sini contoh yang pertama sini Abdul ya. Abdul itu berarti matematika dengan IPA. Ya, seperti di sini kan dikatakan Abdul matematika dan IPA. Nah, kemudian Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Lalu Chandra, keterampilan dan olahraga. Dini, bahasa Inggris dan kesenian. Elok, matematika, IPA, dan kesenian. Jadi nanti kalian bandingkan antara diagram panah yang ini dengan diagram Kartesius. Lalu cara menentukan berikutnya yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, di sini Abdul matematika, Abdul IPA, kemudian Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian, dan seterusnya. Jadi kalian tinggal memperbandingkan ya pernyataan dengan menggunakan diagram panah, kemudian diagram Kartesius, dan pasangan berurutan. Jadi apabila nanti di dalam buku kalian ada soal cara menentukan sebuah relasi, kalian bisa gunakan perintahnya, yang mana di perintahnya itu umpamanya kalau diagram panah seperti ini, kemudian diagram Kartesius nanti seperti ini, dan pasangan berurutan seperti ini. Nah, itulah cara menentukan atau menuliskan sebuah relasi. Ya, itulah demikian yang saya jelaskan pada materi pelajaran buku matematika semester pertama untuk kelas 8 mengenai relasi dan fungsi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian. Nanti untuk video latihan dari relasi dan fungsi pada buku tersebut akan saya jelaskan pada video saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya.